Pada umumnya, manusia akan mengalami fase perkembangan, mulai dari bayi sampai lansia. Pada masa lansia, kita akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kematian dibandingkan dengan mereka yang lebih muda. Dalam sejarah, kematian adalah suatu hal yang lazim. Setiap orang pasti akan menghadapi kematian. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kesiapan kematian pada lansia. Salah satunya yaitu spiritualitas. Tingkat kesadaran spiritualitas akan membantu lansia menerima kematian sebagai suatu yang tidak dapat dihindari. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7, Perkembangan Dewasa dan Lansia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan spiritualitas dan kematian masa dewasa akhir. Tadi sudah dijelaskan sedikit penjelasan mengenai spiritualitas dan kematian. Nah, penasaran kan apa saja yang akan dibahas oleh saya dan rekan-rekan saya? Mari kita simak video berikut ini. Spiritualitas berasal dari bahasa Latin dari kata spiritus yang berarti nafas. Spiritualitas berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Jadi, spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Menurut Potter dan Perry, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kesiapan kematian pada lansia. Salah satunya adalah spiritualitas. Kesehatan spiritual yang terbangun dengan baik membantu lansia menghadapi kenyataan, berpartisipasi dalam hidup, merasa memiliki harga diri, dan menerima kematian sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Nama saya Bella. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan spiritualitas. Pertama, tahap perkembangan kepercayaan Fowler. James W. Fowler adalah seorang psikolog dan teolog Amerika Serikat. Teori Fowler dipengaruhi oleh perkembangan masa kecil dan suasana keluarga di mana dia dibesarkan dan bertumbuh menjadi seorang peneliti di bidang psikologi, khususnya psikologi agama. Dalam buku State of Faith, Fowler itu menjelaskan ada 6 tahap kepercayaan. Pertama, kepercayaan intuitif proyektif pada usia 3-7 tahun. Jika di layar itu sedikit berbeda. Pada tahap pertama ini, anak-anak masih belajar untuk membedakan yang mana hayalan dan realitas. Karena pada karakteristik usia ini, fantasi dan kenyataan itu adalah sama. Kedua, kepercayaan mitikal literal itu pada usia sekolah. Seseorang telah mulai mengembangkan keimanan yang kuat dalam kepercayaannya. Anak juga sudah mengalami prinsip saling ketergantungan dalam alam semesta. Namun, ia masih melihat kekuatan kosmik dalam bentuk seperti terdapat pada manusia. Ketiga, itu kepercayaan sintetik konvensional pada usia remaja. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan karakter keimanan terhadap kepercayaan yang dimilikinya. Ia mempelajari sistem kepercayaan dari orang lain di sekitarnya, namun masih terbatas pada sistem kepercayaan yang sama. Yang keempat, kepercayaan individuatif reflektif pada usia 20-40-an. Pada tahap keempat ini merupakan tahap percobaan dan pergolakan di mana individu mulai mengembangkan tanggung jawab pribadi terhadap kepercayaan dan perasaannya. Individu memperluas pandangannya untuk mencapai jalan kehidupannya. Nah, inilah tahap yang sedang kita alami sebagai seseorang yang sudah mulai tumbuh di usia dewasa. Tahap kelima yaitu kepercayaan konjungtif. Pada tahap kelima ini, seseorang mulai mengenali
berbagai pertentangan yang terdapat dalam realitas kepercayaan. Terjadi transendensi terhadap kenyataan di balik simbol-simbol yang diwariskan oleh sistem. Yang terakhir itu kepercayaan universal. Nah, tahap ke-6 ini terjadi sesuatu yang disebut pencerahan. Manusia mengalami transendensi pada tingkat pengalaman yang lebih tinggi sebagai hasil dari pemahamannya terhadap lingkungan yang konfliktual dan penuh paradoksal. Nah, menurut Flower, kebanyakan manusia itu berhenti pada tahap keempat, yang mana tahap kepercayaan individuatif reflektif di usia 20-40-an. Karena kebanyakan tidak pernah mencapai tahap 5 dan ke-6. 2. Tahap perjalanan pertumbuhan spiritual Peck. Menurut M. Scott Peck, perkembangan spiritual bersifat sukarela. Seseorang akan mengalami perkembangan spiritual atau tidak adalah merupakan pilihan otonom. Menurut Peck, menyatakan bahwa perjalanan spiritual seseorang terdiri dari 4 tahap. Pertama, kekacauan atau antisosial. Orang yang berada pada tahap perkembangan ini memiliki karakter egosentrik, berfokus pada diri sendiri, dan hanya memerhatikan pemuasan diri. Hal ini tidak berarti bahwa mereka jahat, kejam, atau memiliki penyakit jiwa. Mereka mungkin masih anak-anak atau orang dewasa yang secara emosional dan psikologis tidak matang. Karena itu, tidak dapat memerhatikan kepentingan terbaik, kecuali bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, formal atau institusional. Tahap perkembangan ini berfungsi bagi orang dewasa yang mengalami kebingungan dan tanggung jawab pengasuhan, pembayaran, dan persyaratan untuk memiliki pekerjaan yang tetap. Ketika bebas dari kontrol orang tua, mereka mencari figur orang tua dalam bentuk institusi yang dapat mengarahkan perilaku mereka dan memberikan pelajaran disiplin. Yang ketiga, septik atau individual. Orang dalam tahap perkembangan ini mempercayai terdapat kekuatan tertinggi yang mengatur alam semesta, tetapi mereka lebih mengarah pada sumber tertinggi. Orang ini dapat mengatur diri sendiri dan tidak membutuhkan orang tua spiritual yang bersifat eksternal. Keempat, mistikal atau komunal. Istilah komunal dipergunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berada pada tingkat perkembangan spiritual. Karena bangunan komunitas merupakan prioritas, bekerja untuk kesatuan dan komunitas di tempat kerja, tetangga, rumah, sekolah, dan tempat ibadah. Orang-orang ini membuat kedamaian. Mereka adalah orang dengan kebijaksanaan dan pengorbanan. Mereka berfungsi dengan visi yang lebih luas dari kebanyakan orang dan memahami sistem. Kemudian istilah mistikal dipergunakan untuk mendefinisikan perasaan kebahagiaan mutlak ketika menemukan misteri kehidupan. Mereka menanamkan kebijaksanaan dan menganjurkan kesatuan sehingga memiliki kontribusi pada kesehatan sosial. Orang dalam tahap ini melihat asal mereka sebagai yang awal dan yang akhir pada waktu yang sama, baik dengan mereka atau tanpa mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap transisi Moody. Tahap transisi spiritual ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahapan panggilan. Tahapan panggilan merupakan tahap pertumbuhnya kesadaran terhadap kekosongan diri dan ketidakmampuan untuk memenuhi tujuan kehidupan. Dalam menghadapi kepahitan hidup, reaksi seseorang berbeda-beda. Orang-orang tertentu merasakan kekosongan hidup meskipun kehidupan terlihat berjalan baik. Ada sesuatu yang hilang dan membingungkan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu tahap pencarian. Tahap pencarian adalah titik di mana individu mulai mencari jalan spiritual dengan melihat ke dalam dan mempertanyakan diri mereka. Berbagai pertanyaan serius tentang prinsip integritas dan menguji kepercayaan inti mereka.
Mereka mulai menguji berbagai agama dan kepercayaan spiritual yang berbeda untuk menemukan jawaban pertanyaan yang tidak dapat dituliskan dengan kata-kata. Seseorang mungkin mendapatkan kedamaian dengan menjadi lebih dekat dengan alam, mempelajari mitos, atau kembali ke tempat ibadah. Yang ketiga yaitu tahap pergolakan. Begitu seseorang menemukan proses spiritual diri dalam memahami makna hidup, masing-masing orang mulai menyesuaikan diri terhadap pikiran dan perilaku yang membawa mereka keluar dari konflik. Mulai dengan kegembiraan dan kegairahan, seperti jika terlibat kisah asmara baru, mereka mulai mengikat diri mereka pada gaya hidup baru. Yang keempat adalah tahap terobosan. Tahap terobosan merupakan resolusi yang sangat besar dan kejernihan mental yang baru. Hal ini dapat digambarkan sebagai kebangkitan dari tugas spiritual, karena orang pada tahap ini bangun dari keadaan mimpinya. Perubahan yang terjadi menurut orang yang pernah mengalaminya adalah tercapainya ketenangan dari kebahagiaan dan kedamaian. Yang kelima adalah tahap kembali. Tahap yang merupakan tahap pertanggungjawaban pribadi ini melengkapi kebaikan dan makna yang diberikan dunia kepada semua orang. Pada tahap ini, orang menumbuhkan kesatuan dan melakukan pertobatan. Pengalaman dalam tahap ini adalah kedamaian sejati. Orang melaporkan keinginan yang dalam untuk kembali kepada akarnya. Mereka melanjutkan usaha untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan dan memenuhi tujuan yang mereka susun untuk diri mereka sendiri, terutama berkaitan dengan hubungannya dengan orang lain. Baiklah, selanjutnya tentang tahap perkembangan spiritual sofistik. Yang pertama yaitu nafs amarah. Godaan untuk melakukan kejahatan merupakan hal umum yang terjadi pada setiap manusia. Orang yang berada pada tahap ini adalah orang nafsunya didominasi godaan yang mengajaknya ke arah kejahatan. Pada tahap ini, seseorang tidak dapat mengontrol kepentingan dirinya dan tidak memiliki moralitas atau perasaan kasih. Dendam, kemarahan, keutamaan, gairah seksual, dan iri hati merupakan contoh sifat-sifat yang muncul pada tahap ini. Hal ini menunjukkan keinginan fisik dan egoisme. Yang kedua yaitu nafs lawamah. Pada tahap ini, manusia mulai memiliki kesadaran terhadap perilakunya. Ia dapat membedakan yang baik dan yang benar, dan menyesali kesalahan-kesalahannya. Namun, ia belum memiliki kemampuan untuk mengubah gaya hidupnya dengan cara yang signifikan. Yang ketiga yaitu nafs mudhimah. Pada tahap ini, orang mulai merasakan ketulusan dari ibadahnya. Ia benar-benar termotivasi pada cinta kasih, pengabdian, dan nilai-nilai moral. Tahap ini merupakan awal dari praktik sufisme yang sesungguhnya. Yang keempat adalah yaitu nafs mutmainah. Pada tahap ini, orang merasakan kedamaian. Pergolakan pada tahap awal telah lewat. Kebutuhan dan ikatan-ikatan lama tidak lagi penting. Kepentingan diri mulai lenyap, membuat seseorang lebih dekat dengan Tuhannya. Tingkat ini merupakan seseorang menjadi berpikiran terbuka, bersyukur, dapat dipercaya, dan penuh kasih sayang. Yang kelima yaitu nafs radiyah. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya tenang dengan dirinya, namun juga tetap bahagia dalam keadaan sulit, musibah atau cobaan dalam kehidupannya. Ia menyadari bahwa segala kesulitan datang dari Allah untuk memperkuat imannya. Yang keenam yaitu nafs mardiyah. Mereka yang telah mencapai tahap lanjut menyadari bahwa segala kekuatan berasal dari Allah dan tidak dapat terjadi begitu saja. Mereka tidak lagi mengalami rasa takut dan tidak lagi meminta. Mereka yang berada dalam tahap ini telah mencapai kesatuan internal. Pada tahap awal, seseorang mengalami pergolakan karena mengalami keterpecahan. Yang ketujuh yaitu nafs safiyah. Mereka yang telah mencapai tahap akhir telah mengalami transendensi diri yang seutuhnya. Tidak ada nafs yang tersisa, hanya penyatuan dengan Allah.
Pada tahap ini, seseorang telah menyadari kebenaran sejati, tidak ada Tuhan selain Allah. Ia sekarang menyadari bahwa tidak ada apa-apa lagi kecuali Allah, dan hanya keilahian yang ada, dan setiap indera manusia atau keterpisahan adalah suatu ilusi. Nah, selanjutnya masa dewasa akhir. Menurut Santrok, ada dua pandangan tentang definisi orang dewasa akhir. Yang pertama yaitu pandangan menurut orang Barat dan pandangan orang Indonesia. Dalam pandangan orang Barat, yang termasuk dewasa akhir adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia dapat dikatakan dewasa akhir apabila berumur lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun ini karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Usia merupakan periode di mana seseorang individu telah mencapai kemasakan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu. Nah, tahapan ini dapat dikatakan mulai dari 60 tahun sampai meninggal. Kematian pada masa dewasa akhir. Manusia yang meninggal karena usia tua disebabkan oleh sebagian atau semua organ tubuh yang tidak berfungsi lagi. Mati yang dikategorikan usia tua bukan dikarenakan oleh penyakit tertentu, melainkan karena organ-organ tubuhnya mengalami degenerasi sampai tidak mampu berfungsi lagi. Menurut pengamatan para ilmuwan, manusia yang benar-benar mati karena usia tua sangatlah langka. Hanya 3-5% dari keseluruhan jumlah manusia yang mati. Belakangan ini, makin banyak orang tua meninggal karena terserang berbagai penyakit kronis. Dalam psikologi tersendiri, ada yang namanya insting kematian atau death instinct, yaitu seseorang memiliki firasat akan datangnya kematian dalam waktu dekat. Fenomena ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Namun, firasat ini biasanya disadari setelah kematian itu tiba. Nah, proses kematian secara umum, kematian didefinisikan sebagai kehilangan permanen dari fungsi integratif manusia secara keseluruhan. Secara fisik, proses kematian merupakan proses yang panjang dan berangsur-angsur, yang masing-masing terdiri dari berbagai tanda yang menunjukkan kematian sedang terjadi. Tidak semua gejala ini terjadi dengan urutan yang sama. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini.